1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, perhatikan. Nah, Yesus terangkat ke sorga. Itu akan kita peringati, kita rayakan pada hari Kamis nanti. Hari Kamis kita memperingati, merayakan hari Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti itu benar atau tidak? Benar, karena dirayakan dan ada tertulis di kalender kita. Kalau kalian ulang tahun, benar nggak? Benar, berarti udah lahir si Gabriel waktu itu, si Rafael waktu itu, ya kan? Nah, makanya dirayakan setiap tahun. Nah, kita melihat dan membaca tadi bahwa Yesus terangkat ke surga. Di mana cara terangkatnya? Ya, mereka sedang berada di sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Apa namanya? Bukit Zaitun. Nah, waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya, dan siapa yang kompak dengannya, siapa yang selama ini setia kepadanya, ayo kita berjalan ke sana yuk, kataku Tuhan Yesus. Sampailah ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nah, ketika itu Yesus berdiri di Bukit Zaitun itu, dan dia berkata, "Jangan kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima Roh Kudus." Nah, Yesus tahu ketika Yesus nanti tidak ada lagi di dunia, Yesus akan naik ke surga. Yesus tahu pasti murid-muridnya nanti takut. Ya, takut kepada orang-orang yang menjajah mereka saat itu. Ya, takut kepada orang-orang Roma yang menjajah mereka. Ya, penjajah. Dulu yang menjajah bangsa Indonesia siapa? Jepang, Belanda. Yang paling ngeri disiksa oleh Jepang. Ya, padahal cuma 3,5 tahun, tapi mengerikan aniayanya itu Jepang. Nanti tanya, kalau opung kita lahir tahun 30 atau lahir tahun 42, lahir 45, ya tanya, dulu ada ya penjajah bangsa Indonesia, bangsa Jepang? Oh iya, coba tanya nanti, kayak mana jahat gak orang itu? Jahat. Ya, nah itu ceritanya pasti mengerikan. Tapi puji Tuhan, kita semua orang tua kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika itu Yesus tahu kalau dia naik ke surga, maka murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia selama ini pasti takut dan akan kembali kepada kepercayaan mereka yang sebelumnya. Nah, waktu itu Tuhan berkata, "Jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima Roh Kudus." Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri yang akan datang, tapi berupa roh yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau Yesus dalam bentuk seperti kita manusia, dia hanya berada di mana? Dia hanya berada di satu tempat, tidak bisa berada di seluruh dunia. Bisa nggak kalian ini? Dengarkan. Kalau Roh Kudus diberikan, Roh Kudus ini akan menyertai kita. Mau
menjaga mereka dan tidak ada ketakutan. Ya, tidak ada ketakutan. Ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita nggak malu berdoa. Itulah Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Ada Rohnya. Rohnya itulah Tuhan sendiri. Ya, jadi kita nggak takut, nggak ketakutan. Atau nanti orang itu orang Kristen itu tengok, kalau dia bawa Alkitab, nanti kita ejek aja dia. Jadinya kita takut, nggak bawa Alkitab ke gereja, terus kita malu berdoa. Kalau nanti ditanya orang, agama apa kak? Ketika kita ketakutan, disitulah Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu tahu, Yesus itu tahu kita perlu Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus. Nah, ketika Yesus sedang berada di satu bukit, naik dia ke bukit. Dulu tidak ada toa ya. Duduk. Bagus dulu. Dulu tidak ada toa atau mic atau speaker. Tapi ketika Yesus berada naik ke atas bukit, suaranya itu di bawah angin dan orang di bawah yang mendengar Yesus berbicara itu bisa jelas didengar. Waktu Yesus berbicara di atas gunung ini, di atas bukit ini, angin itu membawa suara Tuhan Yesus sehingga telinga setiap orang yang berada di situ mendengarkan suara siapa? Suara Yesus. Nah, ketika itu Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi, kamu akan berani berdoa, kamu akan berani beribadah, kamu akan berani bersaksi. Tuhan katakan seperti itu. Di mana? Terutama di keluarga. Ada orang di keluarganya, di rumahnya, dia malu berdoa. Kenapa itu? Karena Roh Tuhan belum hadir di dalam hidupnya. Karena dia juga tidak mengasihi Tuhan. Dan dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi roh itu akan turun diberikan kepada kita. Dan kita akan menjadi saksi. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari rumah masing-masing. Kalau sudah tidak malu di rumah, tidak malu baca Alkitab, tidak malu berdoa, tidak malu beribadah, maka Roh Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan anak itu, orang itu, dan dia akan berani juga menampakkannya menjadi saksi di tetangganya. Ya, di tetangganya. Ada sini. Lipat tangannya dulu. Lipat tangannya. Ya, nah, ketika Yesus berkata seperti itu, dia mengangkat tangannya, dia memberkati murid-muridnya, dia memberkati murid-muridnya dengan berkat yang Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dia ketika dia mengangkat tangannya, ternyata lama-lama kakinya sudah naik, bukan naik. Maksudnya, ketika dia angkat tangannya, ternyata dia bergerak naik ke atas. Bukan dia langsung ditarik dari atas, bukan. Tapi lama-lama dia naik ke atas. Dan ketika dia sudah berada hampir mendekati langit, maka awan itu menutupi Yesus. Jadi mereka udah gak nampak lagi. Sama seperti kita melihat pesawat. Pesawat. Ketika lewat pesawat itu, kita nampak gak di sini? Nampak. Tapi lama-lama dia tidak nampak karena tertutupi oleh awan. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, kita nampak dia. Dia mengangkat tangannya, kita nampak dia terangkat. Ya, terangkat, bukan naik dia, bukan diangkat malaikat, bukan. Ketika dia angkat tangan, dia terangkat dengan sendirinya tanpa
kita. Lama-lama tidak nampak, semakin lama semakin kecil, akhirnya ditutup oleh awan. Nah, Yesus itu benar-benar terangkat ke surga. Kenapa dia harus terangkat ke surga? Karena tugasnya di bumi ini sudah siap. Sudah siap, sudah selesai. Apa tugasnya? Menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia dengan apa? Darahnya. Dia sudah mati, kita salib? Sudah. Karena dia tidak berdosa, maka bumi, kuburan itu gak mau menguburkan Yesus. Gak mau dia, Tuhan Yesus itu ada lama-lama di kuburan. Pergi Tuhan, pergi. Kami orang berdosa. Bangkitlah Tuhan, tempatmu bukan di sini. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, bukan 3 hari 3 malam, ya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia mati pada hari Jumat. Hari ketiganya Jumat, Sabtu, Minggu. Dan Minggu dijadikan hari yang pertama. Hari ketiganya Yesus bangkit, bukan 3 hari 3 malam, bukan. Hari ketiganya Yesus bangkit, ya. Nah, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri ke semua orang dengan cara apa? Dengan menampakkan luka, lubang di mananya? Di tangan bekas paku, baik juga di kakinya. Dia katakan kepada semua orang yang mengikut dia sebelumnya, aku sudah bangkit. Jadi mereka nggak ketakutan. Jadi mereka tahu, oh yang dikatakan Yesus itu benar ternyata. Ya, nah Yesus berbicara, menyaksikan dirinya kepada semua orang selama 40 hari. 40 hari. Nah, hari Kamis nanti sudah hari yang ke-40, Yesus tiba untuk kembali ke surga. Kenapa dia harus kembali ke surga? Karena tempatnya adalah di surga. Rumahnya di mana? Di surga. Kita juga, di mana rumah kita? Di mana rumah kita? Kalau si Pani nanti akan pulang ke Batam, kalau masih tinggal di Batam. Ya, kalau si Kilas akan pulang ke rumahnya di Blok B. Iya. Nah, kita juga akan pulang kembali ke surga kalau kita tetap percaya kepada Yesus dan selalu melakukan kehendaknya. Satu kali kita akan pulang ke surga. Kalau kita tidak berhasil, kalau kita selalu melawan sama Tuhan, kita akan dipulangkan kemana? Ke neraka. Karena kita tukang melawan, memberontak, melakukan kejahatan. Dia sendiri yang akan meminta, udah aku gak layak di surga, ke neraka. Kenapa? Ke surga pun dia gak tahan. Kenapa gak tahan? Karena luar biasa, terlalu baik orangnya di sana, terlalu kudus orangnya di sana. Jadi dia sendiri tidak layak. Jadi bukan Tuhan yang membawa orang itu, tapi dialah yang akhirnya ke sana. Nah, Yesus benar-benar lahir, ya, di mana? Di kandang domba, di Bethlehem, di kota Nazaret. Yesus mati di bukit Golgota. Dia lahir di Bethlehem, di kota Nazaret, di Bethlehem. Yesus mati, Yesus lahir di kota Bethlehem, dia dibesarkan di Nazaret. Yesus mati di bukit apa namanya? Golgota, bukit tengkorak. Yesus bangkit pada hari ketiga. Hari apa katanya? Hari Minggu. Yesus mati pada hari Jumat. Yesus bangkit pada hari Minggu. Itulah sebabnya kita beribadah pada hari Minggu. Itulah sebabnya kita beribadah pada hari Minggu, tidak hari Sabtu lagi. Tapi disebut hari Minggu.
dengan orang-orang kudusnya melawan iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, di situ juga nanti Tuhan datang. Itu firman Tuhan yang katakan. Di sini juga seperti itu juga nanti Tuhan datang kembali. Dengar. Jadi Yesus itu benar adalah Tuhan. Dia berjanji, gak pernah ingkar janji. Siapa sini suka janji tapi bohong? Ada. Dia janji tapi bohong. Tapi Yesus berjanji dia tidak bohong. Dia nanti akan datang di sana. Dia akan datang di sana dan semua mata bisa melihatnya. Gimana cara melihatnya? Hei, gimana cara melihat Yesus itu? Dia datang nanti kedua kali. Lewat televisi, lewat HP, lewat internet, lewat video-video. Wah, semua orang akan melihat bahwa Yesus datang. Yang kedua kali. Tapi aku tidak mau ada di situ. Karena kalau dia sudah datang kedua kali di Bukit Zaitun, berarti yang ada di sana adalah orang-orang yang disiksa sama antikris. Makanya sebelum itu terjadi, siapkan diri kita. Kita harus masuk dalam pengangkatan. Itu namanya pengangkatan. Nanti kita dikasih sayap burung nazar. Kita akan terangkat seperti Yesus naik ke surga. Kalau hidup kita benar. Jangan sampai kita melihat Yesus datang di Bukit Zaitun, kita ada di dunia. Wah, mengerikan. Berarti tidak ada yang selamat. Yesus datang dua kali di Bukit Zaitun itu, dia akan menghukum pengikut setan, pengikut iblis Lucifer dan anggota-anggotanya. Ingat, Yesus berjanji dia pasti tepati dan Tuhan akan menyelamatkan kita yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.